Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat. Mari belajar bersama. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalaman yang berkesan, pembelajaran 6. Dengan muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Dari pembelajaran 6 ini, anak-anak setelah membaca puisi, siswa dapat menuliskan ungkapan kasih sayang kepada adik dalam sebuah puisi yang diperdengarkan dengan tepat. 2. Siswa dapat mengekspresikan kembali ungkapan kasih sayang dalam sebuah puisi yang telah didengar dengan tepat. 3. Setelah menyimak teks, siswa dapat menuliskan kegiatan-kegiatan kerjasama dalam keberagaman di rumah dengan tepat. 4. Siswa dapat menceritakan pengalaman kerjasama saat berbelanja bersama anggota keluarga dengan percaya diri. 5. Siswa dapat menjelaskan cara penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil maksimal 40 menggunakan benda konkret. 6. Siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil maksimal 40 dengan bantuan benda konkret dengan tepat. Selanjutnya, mari kita baca wacana berikut ini. Pertama kali memiliki adik juga pengalaman yang berkesan. Kehadiran adik bayi disambut baik seluruh keluarga. Adik bayi yang mungil dan lucu disayangi semua orang. Mutiara, kakak Udin, menceritakan pengalamannya saat Udin baru lahir. Ia menuliskan sebuah puisi untuk adiknya. Ia membacakan puisinya di depan kelas. Nah, berikut ini puisi yang ditulis oleh Kak Mutiara. Judulnya Adikku Sayang. Kita baca ya. Adikku sayang. Adikku, selamat datang ke dunia. Kakak akan selalu menjaga. Adik yang lucu, cepatlah besar. Kita akan main bersama. Nah, ini tadi ungkapan kasih sayang dari Kak Mutiara kepada Udin dan harapannya untuk Udin yang baru lahir. Selanjutnya, anak-anak diminta menjawab pertanyaan. Yang pertama, apakah judul puisi yang ditulis Mutiara? Jawabnya, puisinya berjudul Adikku Sayang. Pertanyaan yang kedua, mengapa ia menulis puisi itu? Jawabnya, Mutiara menulis puisi itu untuk menceritakan pengalamannya saat Udin baru lahir. Pertanyaan yang ketiga, puisi itu bercerita tentang siapa? Jawabnya, puisi itu menceritakan tentang Udin. Pertanyaan yang keempat, menurut pendapatmu, bagaimana perasaan Mutiara saat menulis puisi itu? Jawabnya, Mutiara sangat senang. Nah, anak-anak, ingatkah kamu pengalaman pertama yang mengesankan? Tuliskan puisi tentang pengalamanmu di dalam kotak berikut. Mungkin pertama kali naik sepeda, pertama kali maem pizza, pertama kali diajak jalan-jalan ke kebun binatang, kemudian pertama kali punya adik bayi, pertama kali mengunjungi bayi, atau pertama kali kalian belajar menggendong bayi. Ceritakan pengalamanmu, kemudian nanti ceritakan di depan kelas. Baik, mari kita baca wacana berikut ini. Sejak kelahiran Udin, suasana rumah Mutiara menjadi lebih meriah. Kesibukan bertambah karena kebutuhan Udin yang masih bayi. Semua anggota keluarga bekerja sama di rumah.
Saat ibu sibuk menidurkan Udin, Mutiara tidak ribut. Mutiara membereskan mainan sendiri. Ayah membantu membuatkan makanan untuk keluarga. Jadi saling bekerja sama ya dalam satu keluarga. Nah, berikut ini contoh kerjasama yang dilakukan keluarga Mutiara saat Udin lahir. Ibu mengurus Udin, menjaga Udin, melakukan memenuhi apa yang dibutuhkan Udin. Kemudian Kak Mutiara merapikan mainan sendiri. Ayah yang sedang memasak. Kerja sama di rumah bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga. Kerja sama membuat pekerjaan rumah lebih ringan. Dengan bekerja sama, seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Bekerja sama menambah kasih sayang antar anggota keluarga. Jadi kalau di rumah jangan semuanya ibu ya. Semua anggota keluarga harus saling bekerja sama untuk membantu. Ada yang ngepel, ada yang nyapu, ada yang isah-isah, ada yang ngumbai, ada yang memasak, ada yang menjaga adik, ada yang merapikan mainan. Silahkan lakukan kerjasama karena dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Pekerjaan yang awalnya terasa lama akan menjadi lebih cepat selesai. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Anak-anak, apakah keluargamu senang melakukan kerjasama? Kalau iya, apa saja kegiatan kerjasama yang keluargamu lakukan? Silahkan berikan contoh. Nah, di sini ada contohnya ya. Itu anggota keluarganya Lani sedang membersihkan rumah bersama. Ada juga ayah yang sedang menyetrika baju. Ada ibu yang sedang menjemur baju dibantu anaknya. Ada juga ibu yang sedang memasak. Itu contoh kerjasama dalam keluarga. Untuk selanjutnya, Udin memiliki kebutuhan yang berbeda dari kakak. Udin membutuhkan baju kecil yang nyaman. Udin butuh popok. Udin juga butuh selimut. Hari ini ibu dan ayah mengajak Mutiara berbelanja kebutuhan Udin. Ayah berjanji Mutiara juga akan dibelikan pakaian baru. Mutiara senang sekali. Jadi kebutuhan bayi dan kebutuhan orang dewasa itu berbeda. Kebutuhan bayi dengan kebutuhan anak-anak juga berbeda. Kalau kamu sudah punya adik, sebagai kakak kamu harus menyadari apa yang dibutuhkan adik. Jangan karena adik dibelikan, kamu juga harus minta dibelikan. Kalau memang ayah dan ibu punya uang, ya insya Allah kamu dibelikan. Tapi kalau ayah dan ibu tidak punya uang, tidak boleh nakal, tidak boleh rewel, tidak boleh memaksa ayah dan ibu untuk minta dibelikan apa yang dibutuhkan adik juga. Kamu sebagai kakak sebaiknya menyadari bahwa adik membutuhkan peralatan yang berbeda dengan kamu. Berikut ini contoh kerjasama keluarga Mutiara saat membeli baju untuk Udin. Nah, anak-anak bisa melihat di situ ada dot bayi, ada kempeng bayi, ada mainan bayi, baju bayi, kaos kaki, celemek, mainan, dan sebagainya. Nah, ada beberapa barang yang mungkin sama-sama dibutuhkan oleh Kak Mutiara. Tapi ada juga barang-barang yang Kak Mutiara sudah tidak membutuhkan lagi karena Kak Mutiara sudah besar. Seperti kamu, kalau adikmu beli dot, beli kempeng kan nggak mungkin kamu minta dibelikan, iya kan? Ketika adikmu dibelikan stroller, tidak mungkin kamu juga minta dibelikan karena kamu sudah bisa jalan ke sana kemari, tidak usah menggunakan stroller. Mutiara sudah memiliki banyak pakaian. Udin belum punya banyak pakaian. Saat berbelanja, ayah dan ibu membelikan lebih banyak pakaian untuk Udin. Mutiara tidak iri. Nah, ini contoh kakak yang terpuji ya. Mutiara tidak merasa iri. Mboten pinginan. Mutiara membantu memilihkan baju lucu untuk Udin.
Nah, ini seperti mutiara, justru malah membantu memilihkan baju untuk adiknya. Baju baru Udin sudah selesai dicuci. Ibu akan memasukkan baju-baju Udin ke lemari. Udin belum memiliki lemari sendiri. Baju Udin disimpan di lemari mutiara. Jadi lemarinya buat barengan kakak dan adik. Ibu menghitung ada 10 baju Udin. Loh, bajunya cuma ada 10. Baju mutiara ada 30. Berapa banyak semua baju yang ibu simpan di lemari mutiara? Punya Udin 10, punya kakak 30. Kira-kira berapa ya jumlahnya? 10 baju tambah 30 baju sama dengan 40 baju. Nah, selanjutnya anak-anak, guntinglah gambar baju di halaman terakhir. Sesuaikan banyaknya dengan perintah. Jumlahkan semua gambar baju itu. Kalau kamu merasa sayang bukunya digunting, sebaiknya kamu gambar bajunya ya, atau kamu fotokopi, kemudian baru digunting, ditempelkan pada lembar kerja berikut ini. Lembar tugas yang pertama, 15 tambah 12 sama dengan 27. Kemudian lembar tugas yang kedua, 13 tambah 11 sama dengan 24. Lembar tugas yang ketiga, 13 tambah 11 sama dengan 24 juga. Kemudian lembar tugas yang keempat, 14 tambah 10 sama dengan 24 lagi. Lembar tugas yang kelima, 15 tambah 15 sama dengan 30. Nah, anak-anak, kegiatan bersama orang tua di rumah nanti kalian silahkan mendiskusikan bentuk-bentuk kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan di rumah secara rutin. Entah itu membersihkan rumah, membersihkan kebun, mencabut rumput, mencuci mobil, atau apapun itu. Selanjutnya, untuk penilaian pengetahuan, yang pertama, menjawab pertanyaan berkaitan tentang puisi Adikku Sayang. Ada 4 nomor ya tadi. Yang kedua, menyebutkan kegiatan kerjasama dalam keluarga. Nah, ini akan dinilai secara lisan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan penjumlahan. Yang tadi suruh gunting-gunting baju ya. Gambar baju maksudnya. Untuk penilaian keterampilan yaitu menulis puisi dengan kriteria penilaian. 1. Kesesuaian dengan tema. Yang kedua adalah pilihan kata. Anak-anak semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.